samawati wal ard. Jadi asasnya iman, kita yakin Allah itu maujud. Dalam artian maujud itu maknanya ada. Jadi jangan sekali-kali kita mengartikan maujud itu apa? Yang diciptakan. Nah ini isim maf'ul bermakna isim masdar. Jadi maujud itu isim maf'ul tapi bermakna masdar. Itu. Jadi Allah itu maujud, ya kan, ada. Terus Allah itu wahid, ya kan, Allah itu wahid. Jadi kita udah nggak angan-angan itu satu, nggak, karena satu pasti ada yang satu, ya kan. Wa anallaha wahid, sesungguhnya Allah wahid, wahidnya berbeda dengan makhluk, ya kan. Kita intinya gitu. Jadi ada barang kita bilang ini berapa, satu, berarti Tuhan, bukan, ya kan. Jadi kita manain wahid yang berbeda dengan satunya makhluk. Kenapa berbeda dengan makhluk? Karena ada kalimat la syarikalah. Jadi tidak ada sekutu bagi yang satu, ya kan? Tidak ada sekutunya. Wala mislalah, tidak ada apa? Misalnya, tidak ada, ya, tidak ada bentuknya. Wala syibhalah, tidak ada apa? Penyerupaan lahu bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah itu sesuatu yang menyerupai Allah. Wa huwa samiul basir. Nah, maka kita balik lagi. Wa aslul iman, maknanya begitu. Anna takida annallaha ta'ala khalaqas samawati wal ard. Kita harus meyakinkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, ya kan, itu adalah Allah. Kita harus yakin. Tidak boleh kita pakai teori apa? Teori evolusi. Ya kan, bumi terjadi karena evolusi, ya kan. Air lama-lama jadi zat padat, zat cair, jadi zat padat dan lain sebagainya. Kita kafir, ya kan. Kita bukan orang filsafat, tapi kita orang yang beragama. Jadi kita yakin Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard. Khalaqa itu fi'il madi, ya kan. Yang menjadikan siapa? Allah. Kembali itu annallaha khalaqa, yang telah menjadikan adalah Allah. Apa yang Allah jadikan? As-samawat, itulah langit. Itu kemarin kalau samawat, nah itu jadi apa? Jadi maf'ul dari khalaqa. Jadi tidak boleh dibaca as-samawatu atau as-samawata, tidak boleh, karena jamak. Langit ada berapa tuh? 7. Ya kan, berarti banyak. Nah, as-samawat itu jamak muannats salim, dibaca nasab karena jadi maf'ul dari khalaqa. Tandanya mana? Alif dan ta. Khalaqas samawati. Tuh. Paham? Wal ardo, Allah menjadikan langit. Wal ardo maknanya wa khalaqal ardo, wawunya wawu atop. Jadi berhubung lagi, wa khalaqal ardo, dan Allah juga menjadikan bumi. Jadi bumi ini disebut hamparan. Allah tidak bicara di bawahnya ada 7 lapis, tidak. Ada yang mengatakan wal ardin pakai ya dan nun, ya kan, berarti ada lapisan. Tapi yang kita lihat bahwa Allah jadikan bumi ini sebagai firasa, sebagai apa? Hamparan. Nah itu kita yakin Tuhan takkida anallaha ta'ala khalaqas samawati wal ard. Jadi kalau ngaji begitu, balik lagi ke depan. Sesungguhnya kamu meyakini bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita tidak yakin Allah menciptakan dan bumi, maka kita dianggap kafir. Wa khalaqal mauta wal hayat, dan kamu juga harus yakin, ya kan, Allah menciptakan apa? Al mauta, akan kematian. Wal hayata, dan Allah juga menciptakan apa? Kehidupan. Jadi yang menciptakan kematian bukan Allah mewafatkan, menjadikan, tidak, tapi maknanya khalaqa, menciptakan. Kehidupan, kematian itu adalah Allah. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ata, dan kamu harus yakin sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan atau akan taat. Agak boleh dibaca taati,
karena harus itu berhubungan. Wawunya wawu atop, berarti di situ ada kalimat wa khalaqat ta'atah, paham tuh? Asalnya ada khalaqat ta'atah, yang menciptakan ketaatan adalah Allah. Wal maksiata, wawunya wawu atop, al maksiata maktub dengan apa? Dengan khalaqas samawat, dengan khalaqah. Jadi Allah yang menciptakan ketaatan, wal maksiati, dan maksiat. Kita yakin tuh sebagai orang yang beriman, ya kan? Orang yang beriman nih, ya kan? Kan kita pusing nih, ya kan? Ngapain sih Allah itu apa? Ciptain ketaatan, Allah ciptain maksiat. Udah aja jadiin apa nih? Orang semuanya apa? Baik semua, taat semua. Maka terjadilah, dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Utsuri dalam suatu riwayat, bukan kita doang yang protes. Nabi Allah Musa juga pernah protes. Tuhan, kenapa manusia dijadikan ada yang baik dan ada yang buruk? Kenapa tidak dijadikan baik semua? Allah tidak marah kepada Nabi Allah Musa karena Nabi Allah Musa belum tahu ilmunya. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa? Hai Musa, ya kan? Itu ada bibit, dulu apa istilahnya, bibit padi, ya kan? Bibit apa? Bibit tanaman dah. Pada saat dikasih bibit tanaman, ya kan, disebar oleh Nabi Allah Musa. Kemudian itu bibit gede, ya kan, tumbuh itu padi, ya kan. Akhirnya padi kan apa? Hasilnya tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Tidak ada yang enggak baik semua, pasti ada yang jelek. Kemudian diambil tuh padi yang baik semua, ya kan? Ya kan? Padi yang baik semua diambil, yang jelek, yang baik itu diapain tuh? Dikasih apa tuh? Dikasih tempat yang apa? Yang bagus. Yang nggak dikasih tempat yang bagus, namanya juga udah apa? Padi yang baik, ya kan? Nah ternyata yang jelek-jelek ini kagak diambil sama Nabi Allah Musa. Kata Allah, hai Musa, kenapa tuh padi yang jelek kau tinggalin aja? Ya kan, kata siapa? Kata Allah kepada Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, bagaimana Tuhan, ya enggak? Itu apa? Jelek, bagaimana saya ngapain? Saya mau taruh di tempat yang bagus, ya namanya jelek ya saya apain? Saya tinggal aja, udah saya bakar. Nah itu. Nah di sini adalah sebuah apa? Allah menjawab dengan apa? Dengan tamsil. Nah akhirnya bahwa yang menciptakan padi yang jelek dan padi yang bagus itu siapa? Nabi Allah Musa bukan? Musa. Hah? Allah. Bukan. Nabi Allah Musa pengennya apa? Pengen bagus semua, ya kan? Tapi yang terjadi ada yang gabuk, ada yang bagus. Maka yang jelek itu ya dibakar oleh Nabi Allah Musa, ya kan? Dibakar oleh Nabi Allah Musa, yang bagus dimasukin dalam lumbung. Nah itu, nah ibaratnya seperti itu. Nah, ketaatan bagi kita ini adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita bisa sholat, ya kan, kita sholat bisa sholat jamaah aja, ya kan, berarti kita dalam keadaan apa tuh? Dalam keadaan baik. Jadi berarti dalam bimbingan Allah. Kalau kita nggak sholat, ya berarti ya kita, Allah memberikan apa? Jalan yang jelek kepada kita, berarti kita tidak mendapatkan anugerah kenikmatan yang diberikan Allah, ya kan? Jadi kalau kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa berbuat baik, itu adalah anugerah yang diberikan Allah. Berarti Allah ridho kepada kita. Itu masih apa? Nikmat yang besar. Jadi jangan kita hitung kita bisa sholat, ya kan? Apaan itu sholat kan? Itu tadi apa? Ciri-ciri daripada hari kiamat, orang masa bodoh. Tapi kita kalau kita mengucapkan kita bisa sholat ke masjid, ya kan, masih bisa kita sholat, kita melakukan ibadah, itu masih kita mengatakan doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus.
ya kan? Caranya bagaimana? Caranya tadi kita dikasih kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Jadi ada apa tuh kenikmatan di dalam hati kita apabila kita bisa melakukan apa? Melakukan sholat, ya kan? Ada kepuasan batin, ya kan? Bagi kita yang rasain. Jadi ada kenikmatan batin. Berarti kalau tidak ada kenikmatan batin biasa saja, ya kan? Kita sholat jamaah itu biasa, ya berarti kita belum ada bimbingan dari Allah. Tapi kalau kita merasakan apa? Kenikmatan yang luar biasa, kita bisa melakukan sholat jamaah, kita bisa melakukan sholat witir, ya kan? Kita sholat witir kan? Al-Imam Abu Hanifah bahwa sholat itu apa? Ada 6 yang wajib selain Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Al-Imam Abu Hanifah menetapkan sholat witir itu sebagai sholat yang wajib, ya kan? Itu sholat wajib. Nah maka bagi kita ini adalah hukumnya sunnah, tidak mewajibkan. Itu makanya apabila kita bisa melakukan sholat witir, bukan sholat tahajud, sholat witir. Makanya Al-Imam Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat witir itu setelah waktu Isya, ya kan? Setelah waktu Isya sholat qabliyah, kemudian witir, kemudian dia tidur. Kalau Sayyidina Umar itu sholat banyak malam. Malahan dalam suatu riwayat Sayyidina Umar itu kalau sholat Isya tengah malam. Tapi pada saat keduanya berlaku seperti itu tidak semuanya di hadapan Rasulullah baik. Dianggap Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang hati-hati. Sedangkan Sayyidina Umar dipuji adalah orang yang kuat. Bayangin tuh. Jadi Rasulullah tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, lu malas banget Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Ya, sholat pakai pakai tepat waktu, ya kan? Ya. Tapi Sayyidina Umar gak diomelin, ya kan? Sholatnya tepat waktu. Makanya orang sholat itu di awal waktu, ya di awal waktu bagi orang yang paham. Malah kalau sholat zuhur kita tidak langsung kita harus sholat sebetulnya, ya kan? Tidak harus sholat. Jadi matahari sudah sudah agak tergelincir, agak adem, ya kan? Agak miring, udah agak awan-awan masuk, suasana masih tenang. Kita beda di Arab nih, di Indonesia karena jam 12 ya adem, kita sembahyang karena udah ada AC-nya, ya kan? Kalau dulu, ya kan di zaman Rasulullah kan jam bundar-bundar matahari peteng, bagaimana kita mau sholat? Berarti tidak ada nina, masih kemerkesan ya kita panas. Nah itu makanya dia sholatnya itu kira-kira jam 1:30, jam 1, ya kan, 1:30 itu masih dalam waktu mau kutai, waktu yang sudah ditentukan. Sekarang kan Cina bilang nih, kita ibarat ini kita nggak bisa jangan bawa keluar, nanti ada pemahaman yang kurang. Kerja pabrik sabun jam 8, jam berapa? Jam 8. Nah kalau kita jalan jam 7, ya kan, boleh nggak? Boleh. Mau jalan 6 jam 6, boleh nggak? Boleh, cuman di luar, ya kan, jangan lakuin sholat dulu waktu. Jadi ke waktu-waktu yang sudah ditentukan ya kira-kira begitu. Misalnya zuhur dari tergelincir matahari sampai sebelum waktu asar. Nah itu waktu yang ditentukan maksudnya, ya kan. Jadi seperti sholat subuh, ya kan, misalnya bagi mazhab Hanafi dia tidak melakukan sholat subuh pada saat fajar sodik, ya kan, Allahu Akbar, jam berapa tuh? Jam 4 lewat 15. Tapi ditunggu sampai aspar itu sampai agak-agak terang dikit, kuning-kuning dikit, agak-agak kemerahan. Nah itu baru sholat sholat subuh. Itu terjadi di mana? Di Madinah. Coba kita di Madinah nih, kalau kita sholat subuh, ya kan, kita udah datang wazan subuh, lama tuh qomat, ya kan, lama qomat, disuruh wirid dulu, kita suruh zikir dulu. Nah itu dipelopori oleh Imam Abu Hanifah Aspar. Jadi termasuk menurut riwayat di Jawa juga Mbah Maimun Zubair juga sama tuh. Jadi waktu aspar beliau juga waktu jadi wirid dulu, santri kumpul dulu, baca baca zikir dulu, nanti agak laku setengah jam orang udah pada kumpul baru qomat. Nah artinya jadi menunggu antara setelah ba'da sholatus subuh
dengan terbit fajar itu tidak jauh, jadi tidak terlalu capek, sehingga apabila dia membaca wirid, dia itu disamakan pahalanya seperti apa? Seperti orang yang umroh. Kalau kita jam 4.15 terbitnya matahari setengah 6, ya kan, lama nggak kita nungguin, udah goyang-goyang tangan kita, ya kan, itu udah goyang-goyang. Jadi itu ada seperti itu. Jadi asfar itu waktu-waktu asfar, ya kalau kita umroh, ya kan, atau pergi haji, nah itu kita pernah menyaksikan kok waktu subuh itu lama banget gitu. Kira-kira kalau kita nengok ke kuburan, baki lah, kayaknya udah terang, nah itu baru komat. Nah itu namanya asfar. Kalau di Indonesia diapain? Dianggap aliran sesat. Tapi kalau orang yang bertanah suci dianggap baik-baik aja lah, itu asfar namanya itu. Paham? Nah itu. Nah, jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, Allah yang menciptakan ketaatan wal maksiat, dan Allah yang menciptakan maksiat. Jadi berarti kalau di maksiat berarti Allah lagi tidak memberikan kenikmatan kepada kita. Kita kagak sembahyang, ya Allah kagak berikan kenikmatan. Kita kan selama ini kenikmatan kita cuman dikasih dikasih duit, ya kan? Padahal nikmat kita bisa bisa beramal, nikmat kita bisa ngaji, nikmat kita bisa sholat, nikmat kita bisa ngajar, itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau kita hitungan kita duit, kalau kita dapat duit itu nikmat. Padahal kita bisa sholat duha, ya kan, sholat witir, sholat tahajud kita lakukan, apalagi kita bisa jamaah, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Allah ciptakan itu, ya, wal maksiat, tapi Allah ciptakan maksiat. Berarti kalau kita condong kepada kemaksiatan, berarti kita dalam bukan bimbingan Allah. Jadi ingat aja tuh, aduh, kok gue nggak sembahyang nih kayaknya tadi, berarti Allah lagi kagak bimbing kita, ya kan? Allah membimbingkan ke jalan yang mungkin ada hal yang kita lakukan, Allah menjadi marah kepada kita, sehingga kita tidak diluruskan dalam kebaikan. Itu kalau masih kita membantu orang, kita bisa beramal, ya kan, beramal bukan kita tuh, berarti dianugerahkan oleh Allah, ya kan, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi itu akidah kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ketaatan, kemaksiatan itu urusan daripada urusan Allah. Selanjutnya wasihata, Allah menciptakan kesehatan. Jadi wasihata wawunya waw atop. Jadi di situ wa khalaqas sihata. Begitu. Jadi wasihata itu jadi wawunya atop, asihata jadi maktub. Maktubnya kemana? Ka khalaqas samawat. Allah menciptakan kesehatan. Al-jisim, ya kan? Itu jasad kita. Ya kan? Allah yang menciptakan. Wa hiya adnan ni'am, itu kata Imam Nawawi, ya kan, dijelaskan di dalam kitab ini, dalam kitab Bahjatul Wasail, itu sehat nikmat itu jasad kita serendah-rendah nikmat itu. Yang paling nikmat, yang paling bagus kita bisa berbuat baik. Ya kan, misalnya kaki kita cantengan, dibandingkan kita kagak sholat, ya kan, bahaya kita nggak sholat, cantengan nggak dibayin kita cantengan, tapi kita dikasih cantengan satu, tapi Allah anugerahkan kita bisa sholat. Berarti itu ada nikmat yang lebih besar dibandingkan cantengan. Jadi nikmat jisim itu itu nikmat yang paling rendah, ya kan. Makanya Nabi Allah Ayub alaihi salam kan, bagaimana Allah coba, ya kan, Nabi Allah Ayub tuh, tapi dia mengatakan bahwa ada nikmat yang besar. Nikmat yang besar hati saya masih berzikir kepadamu ya Allah. Bayangin tuh, ya kan, padahal udah badannya udah belatung, tapi dia masih masih bersyukur kepada Allah, masih dibimbing oleh Allah kepada mana? Kepada suatu perbuatan, mulutnya masih berzikir kepada Allah, padahal sakit. Jadi sakit itu nikmat jisim, nikmat sehat badan ini itu serendah-rendahnya nikmat. Yang paling nikmat, yang paling besar pada saat kita bisa berbuat
baik. Makanya Anas bin Malik, ya kan, sahabat Imam Malik seorang mazhab, yang pada dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan bagaimana kehilangan putrinya, ya kan. Imam Malik bin Anas apa? Kagak nangis, ya kan, kagak nangis. Pas giliran sholat asar dia ketinggalan apa, gerung-gerung nangisnya, sehingga para muridnya mengatakan, wahai Syekh, kemarin kehilangan anak kok nggak nangis, kok sekarang nangis gerung-gerung, ada apa Syekh? Kata siapa? Kata Malik bin Anas, bahwa saya kena musibah yang terbesar. Saya ketinggalan sholat asar. Bayangin, anaknya meninggal dunia kagak nangis, ya enggak, giliran apa deh, ketinggalan sholat asar dia nangis. Itulah yang disebut apa? Dan itulah yang sudah tingkatannya dianggap tingkatan wali, ya kan. Kalau bagi kita ya pasti kita tingkatan orang biasa nangis, yang penting kita masih dalam bimbingan Allah. Jadi kita nikmat yang paling rendah apa? Nikmat jisim. Nikmat terakhir, nikmat kita paling apa? Ya, jisim itu ada waktunya. Kapan ya waktunya? Pada saat sakaratul maut. Jasad kita udah apa? Sudah lepas begitu ya, tidak ada kenikmatan semua, ya kan. Makanya nikmat yang terbesar pada saat kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makan itu nasi bumi, ketoprak yang kita makan, itu si nikmat yang paling kecil, ya kan. Tapi kalau kita bisa alhamdulillah kita ya kita ngaji, kita bisa pahamin, ya kan. Minimal kita bisa, oh ini jadi ini, wawunya wawatof, ini maktub isono. Nah itu apa? Ada hitungan. Sakalallah tariqan ilal jannah, itu yang menggampangkan kita ke dalam surga. Jadi kita otak-atik ngaji. Jadi jangan kita ngaji cuma truk dengerin otak-atik, oh ini begini. Nah itu harus diapain di otak-atik yang nggak ngerti kita tanya, paham. Jadi itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menciptakan itu sehat, Allah menciptakan apa? Wasaqoma wa atof, itu sakit juga anugerah. Kenapa? Allah yang ciptain. Kalau kita berundal sama sakit kita, ya berarti kita tidak redha, tidak ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah. Giliran duit dikasih kita bilang alhamdulillah, bersyukuran. Giliran kita sakit, ya enggak, orang sekampung tahu, ya enggak, padahal itu adalah anugerah. Kenapa? Kafaratun, orang sakit itu kafarat, ya kan, dosanya diampunin Allah. Jadi Allah masih sayang tuh kalau kita masih sakit. Ya orang Rasulullah aja sakit. Pada saat Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sakit dulu, disebabkan didahului dengan sakit, ya kan. Nah itu kalau langsung mati blek, berarti kalau kagak diberi kesempatan kita beristighfar, tidak diberikan kesempatan kita muhasabah dosa apa yang kita lakukan tuh kalau masih. Nah itu jadi kita yakin as-sihah was-saqam, sakit itu adalah merupakan nikmat. Kenapa? Yang Allah ciptakan kepada kita. Kalau kita gedek mau penyakit, ya kan, gedek mau penyakit, misalnya kita berobat, ya kan, tapi kita tidak ngeluh terhadap penyakit, sama saja kita ngeluh kepada Allah, karena yang menciptakan adalah Allah. Cuma kita diusahakan disuruh berobat, tapi kita yakin kita kembalikan kepada Allah yang menciptakan sakit dan sehat adalah Allah, ya kita mintanya sehat kan gitu. Tapi kalau Allah berikan sakit, ya kita ucapkan alhamdulillah, itu sebagai penebus dosa kita itu. Bifathain au bidammin fasukun wa huwal marad. Jadi boleh dibaca fathah, boleh sakomi, boleh wasak sukmi, boleh, ya kan. Dipaten wasakomi, wasukmi, wasukma boleh. Jadi ya wasukma itu namanya sakit. Nah itu sin didomahkan atau dua-duanya fathah. Wasukma sehat dan sakit adalah apa? Itu Allah yang menciptakan. Wajami al-kaun, wajami al-kauni, wajami amudaf al-kauni mudaf ilai wa khalaqa, dan Allah menjadikan akan seluruh ini yang ada, alam al-mawjud yang diciptakan, minal alam daripada alam. Jadi apa yang ada nih?
manusia, kambing, hewan semuanya itu apa? Allah yang menciptakan wa ma fihi, dan apa-apa fihi daripada sifatnya, ya kan, apa yang Allah mau daripada ciptaannya ya silakan, itu tidak ada terbatas, paham? Wa khalaqal khalqa, sama lagi itu jangan wa khalaqal khalqi, ya kan, wa khalaqal khalqa, wawunya wawu atau wa khalaqa, dia khalaqa telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Al khalqa makhluk, khalqa itu makhluk, jadi bukan manusia aja tapi makhluk. Ayam makhluk, apalagi daun-daunan makhluk, semua yang ada di alam dunia ini makhluk. Allah menciptakan makhluk, wa a'malahum, dan akan pekerjaan mereka. Asalnya wa khalaqa a'malahum, dan menciptakan usaha-usaha mereka. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan apa? Merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan-perbuatan kita nih Allah yang ciptain. Wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan ini adalah apa? Adalah ciptaan Allah. Arzaqahum, bukan, wa qaddara, dan Allah mentakdirkan. Allah mentakdirkan arzaqahum, akan rezeki-rezeki mereka. Jadi yang apa tuh? Yang ngatur rezeki kita itu wa qaddara, maknanya mengatur akan rezeki mereka. Rezeki humnya itu makhluk, bukan manusia aja, karena ada ikan, ada apa tuh? Ada ikan, ada ayam, ya kan, dikasih rezeki tuh, ya kan? Ya kan, ayam dikasih rezeki, ada rezekinya, ya kan? Ikan di lautan ada rezekinya, semuanya ada, ya kan? Nah, semua apa? Ada. Misalnya kita punya burung, rezekinya apa? Kita yang berusaha karena dia dilepas akar. Kalau memang dia dilepas, dia cari sendiri, ada rezekinya Allah kasih. Ya kan, kucing ada rezekinya, semua ada rezekinya, ya kan, arzaqahum. Jadi semua itu apa? Pasti Allah berikan rezeki. Itu ayma yantafi'u bihi bil fi'li qalilan aw katsiran, apakah dia manfaatnya kerjanya dikit apa banyak, ya kan, udah ditentuin sama Allah, qadar kan gitu. Kalau kata di dalam dunia maya begitu, kalau memang kaya dilihat apa? Dilihat dari capeknya, berarti kuli bangunan yang capek pasti kaya. Tapi ini apa? Sama-sama tukang somai, dagang jam 7, ya kan? Dagang sama-sama di situ, tapi rezekinya beda. Yang satu bisa punya rumah, yang satu belum punya rumah. Nah, kita kok seperti itu? Bagi kita orang yang apa? Beriman, kita jawab wa qaddara arzaqahum. Allah yang udah atur tuh rezeki mereka, paham? Kan sama-sama tuh, sama-sama warteg, ya kan, rezekinya beda. Yang satu bisa beli mobil, yang satu bisa beli motor. Kenapa? Allah yang takdirkan, paham tuh? Tapi kita harus usaha. Tapi kita usaha aja tuh, qalilan aw katsiran, banyak maupun sedikit, itu sudah diapain? Dibimbing oleh Allah. Ya kan, rezekinya udah apa tuh? Udah siap, rezekinya udah siap, kita tinggal apa? Tinggal segera mencari rezeki. Nah itu, karena kalau rezeki udah selesai, itu di dalam hadis Rasulullah, ya kan, berarti kita apa? Sakaratul maut, kita meninggal dunia. Kita misal kita 10 miliar atau 5 miliar 200 juta, ya kan, itu sudah Allah tentukan. Makanya kita punya kalimat prinsip kita apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sesungguhnya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Wa ajalahum ay muddata umrihim tawilan aw qasirhum. Allah yang apa? Mentakdirkan tuh ajal mereka, kapan tuh burung mati, kapan ikan mati, kapan ikan ditangkap, ya kan? Itu apa? Baik itu umurnya pendek maupun panjang, sudah diapain? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazidu, tidak tambah itu rezeki, tidak tambah itu ajal. Rezeki kita kalau udah dibuatin 1 miliar,
seumur hidup 72 tahun, ya udah 1 miliar nggak tambah-tambah gitu. Ada yang langsung brok, ada yang langsung sedikit demi sedikit. Nah itu apa ya? Sudah diapain? Sudah ditakdirkan. Walatan kusu, dan tidak akan berkurang amma qadarullah, dari apa yang Allah takdirkan. Jadi rezeki kita ada 1 miliar, ya kan? Nggak mungkin bisa dikurangin, ya kan? Karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Wala yahdusu hadisun, dan tidak ditemukan, ya kan? Wala yahdusu, dan tidak terjadi hadisun yang bahru, ya kan? Tidak terjadi suatu peristiwa yang baru illa biqadaihi, kecuali dengan apa? Qadoknya Allah, wa qadarihi, dan qadarnya Allah. Itu nggak bisa tuh, ya kan? Peristiwa tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kurang dan lebihnya itu takdir Allah. Illa biqadaihi, kecuali qadonya Allah. Jadi qado ini kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani ada 2. Ada qado itu berdasarkan ilmu Allah, ada itu qado yang diciptakan oleh Allah. Nah yang diciptakan oleh Allah ini yang disangkal oleh orang-orang Qadariyah, bahwa kata orang Qadariyah manusia itu punya usaha tersendiri tanpa harus diapain, harus dapat bimbingan dari Allah. Kata siapa nih? Orang aliran Qadariyah. Tapi bagi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, dengan kalimat bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syi'a, illa, bahwa segala kejelekan dan keburukan adalah kehendak Allah. Manusia tidak ada punya kehendak. Tapi kalau yang pertama, bahwa takdir itu memang bi ilmillah, tulisan Allah dengan ilmu Allah. Qadariyah tidak menyangkal. Tapi pada saat Qadariyah menyangkal itu, ingkar Qadariyah pada saat apa? Bahwa gerak manusia itu diciptakan Allah, ya kan? Orang pergi ke musolah digerakkan oleh Allah, itu disangkal oleh Qadariyah, ya kan? Tapi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa kita bisa pergi ke masjid karena bimbingan Allah, karena anugerah Allah, ya kan? Jadi kalau bisa aja kita mau pergi ke masjid, kemudian kita punya yakin niat, ada tahunya apa di tengah jalan kita mau dibilang jalik apa? Nah itu apa namanya? Kinian batu kesandung batu, malaikat Israel nyampe meninggal dunia. Berarti kita punya apa tuh? Jika tidak punya hak kan berarti itu. Jadi kita pengen apa tuh? Pengennya pergi ke masjid, tapi Allah punya rencana lain, kita diapain? Diwafatkan menuju masjid. Nah, itu paham? Illa biqadaihi, kecuali dengan takdir Allah wa qadarihi, dan takdir Allah wa iradatihi, dan iradah Allah. Wa anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala hayyun, yaitu maha hidup, alimun, maha mengetahui, muridun, maha menghendaki. Jadi hayyun itu jadi khobar annah. Jadi apa? Khobar annah. Hayyun tidak boleh. Jadi hayyun itu khobar, ya kan? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi khobarnya dirofakkan, isimnya dinasobkan. Wa annahu ta'ala hayyun, sesungguhnya Allah ta'ala hayyun, yaitu maha hidup, alimun, yaitu maha mengetahui, muridun, yaitu maha berkehendak, qadirun, yaitu maha mampu, mutakallimun, yaitu berbicara, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, ya'lamu, wa annahu ya'lamu, sesungguhnya Allah ta'ala ya'lamu, itu mengetahui. Nah itu paham tuh. Kalau berarti khobarnya itu kalimat fi'il dan fa'il fi mahalin rafin, jadi khobar anna. Asalnya wa annahu ya'lamu kha'inatal a'yun, sesungguhnya Allah ta'ala ya'lamu, itu mengetahui kha'inatal a'yun, yang tidak terpandang oleh mata. Kha'inatal mudaf al-a'yuni mudaf ilaih. Jadi Allah mengetahui apa yang apa? Tidak terlihat oleh mata. Wa ma tukhfi, dan apa-apa tukhfi yang tersembunyi, as-suduri, oleh hati. Sudur itu namanya apa? Hati. Jadi apa yang khainah, yang mata nggak bisa lihat, Allah lihat. Apa yang kita rahasiakan di dalam hati, Allah juga lihat. Paham tuh? Jadi semua Allah lihat tuh. Hati kita dilihat oleh Allah,
yang kagak dilihat pandang mata kayak kutu dan lain sebagainya, pasti Allah Allah lihat semuanya. Dah baca bareng. Bismillah. Tadi kohar. Belum kohar. Kohar. Hah? Kohar. Wah. Gimana? Wahidul kohar. Ambil wahidul kohar. Khaliqu, dan sesungguhnya Allah khaliqu kulli syai'. Khaliqu jadi khobar dari anna wa annahu khaliqu kulli syai', sesungguhnya Allah yaitu menciptakan apa namanya kulla syai'in. Boleh dibaca kulla syai'in, boleh dibaca kulli syai'in. Kalau dibaca kulla syai'in berarti kulla jadi apa? Jadi maf'ul bi dari kalimat isim fa'il khaliqu. Tapi kalau kita baca kulli maka khaliqu mudhof, kulli mudhof ilaih. Paham? Kalau ditanya begitu, khaliqa kulla syai'in boleh enggak? Boleh. Kenapa? Itu khaliqa isim fi'il. Iya kan? Isim fa'il. Isim fa'il itu membutuhkan maf'ul. Mana maf'ulnya? Kulla syai'in. Maka Allah menciptakan, menjadikan tiap-tiap sesuatu. Wa huwal wahidul qahar. Dan dia bermula Allah al-wahid, yaitu wahid, al-qahar, yang maha perkasa. Jadi Allah itu wahid, Allah maha perkasa. Bisa saja Allah ciptakan semuanya, ya kan? Nah itu adalah merupakan keimanan kita bagi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Boleh dibaca kulla, boleh dibaca kulli. Nah itu boleh kita baca. Yang penting apa? Kita paham daripada maksud yang dijelaskan oleh pengarang kitab. Ya, baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hati dikit-dikit wa khalaqas samawati kayak tadi. Jadi biar tersatu kitab ini bisa artiin. Masa gak bisa ngertiin? Udah ya baca kenceng. Khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi balikin lagi, khalaqas samawati, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta, dan Allah telah menciptakan kematian. Jadi kita paham rujukan bahwa kalimat khalaqah kembali ke depan. Kalau kita ngaji khalaqah, bahwasanya kamu harus yakin sesungguhnya Allah yaitu telah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqa, dan kamu yakin bahwasanya Allah menciptakan kematian. Wal hayata, dan khalaqal, dan menciptakan kehidupan. Jadi balikin lagi, dan menciptakan kehidupan. Itu jadi mana yang ngaji itu. Gitu. Jadi kita bukan ahli terjemah, tapi ahli apa? Lagi ngaji. Jadi kalau kita baca rujukannya kita paham. Oh iya, rujukannya ke sini. Tuh, jadi kagak boleh dibaca ting, nggak boleh baca ta, tapi ta. Tuh, jadi wawunya wawu atof. Jadi balikin artinya begitu tadi. Dah baca. Ayo, belajar artiin. Allah menciptakan kehidupan. Jadi jangan Allah menciptakan lagi. Khalaqas samawati wal ardh. Balikannya gini. Wa anta kida annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu menciptakan langit dan bumi. Kalau khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ntar orang yang dengar, apaan khalaqas samawati, ujungnya kemana nih? Ada hubungannya, ya kan? Berarti hubungannya apa? Baca lagi, paham? Kamu yakin sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi. Nyambung gak begitu? Nyambung. Jadi harus apa? Harus ada depannya itu dibaca gitu. Paham? Ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Wa dan menciptakan, kita yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Wa maksiat. Kita yakin Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Wassihata wassaqama, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan dan kesehatan. Wajah
Betul. Mananya? Gampang itu. Sesungguhnya kamu yakin, ya kan Allah menciptakan. Berarti kan di situ ada wa khalaqa jami'al qaul, ya kan? Dan bahwasanya kamu yakin, ya kan, telah menciptakan Allah akan seluruh alam. Ini tuh baunya bau atom. Ayo balik lagi gitu. Aduh. Wajah kau dan gitu yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam bahwa dan apa-apa yang diciptakannya Pada alam apa-apa yang ada di alam, bihi hinya domir kembali kaun, apa-apa yang di alam. Tuh gitu. Yang diadakan dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk beberapa pekerjaan maupun dan takdir arzaqahum dan memberikan rezeki kepada mereka ajalahum dan kematian ajal la tazidu la tazidu yang tidak berkurang, apa yang tidak berkurang itu takdir. la tazidu tidak Kurang. ala takdir wala tanqusu dan tidak berkurang tidak bertambah tadi Tadi la tazidu tazidu tidak bertambah apa takdir wala tanqusu kurang. dan tidak berkurang apa takdir Allah yusuf dan tidak baru Dan tidak terjadi suatu peristiwa hadisun peristiwa yang terjadi, wala yahdusu hadisun dan tidak terjadi peristiwa terus tidak betul kecuali qadar Allah wa qadri dan takdirnya Allah wa iradatihi dan iradanya Allah mana dan ada ta'ala wa annahu ta'ala hayyun alimu artiin dulu wanahu sesungguhnya Allah hayyun hidup itu maha hidup alimun maha mengetahui hidup maha berkehendak qadirun maha Allah maha berfirman Sami'un Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar Basirun Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat Ya muqainatul ayun ayune wa ma tukhfi mengetahui apa-apa yang sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang tidak tampak oleh pandangan mata dan tidak tampak yang ada di hati yang dan balik lagi sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada rahasia rahasia samar dan yang tersembunyi. Itu adalah Sesungguhnya Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menciptakan kullu syai'in akan sesuatu dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-wahidul qahhar maha maha esa al-qahhar maha perkasa. Jadi ngaji biar kita tahu nih misalnya nyambungnya kemana ini kemana gitu larinya gitu. Kalau kita nggak tahu situ ngerti dan itu nggak paham wa ya'lamu syirra mengetahui akan kamu siapa yang mengetahui apa uik apa siwahi. Tapi kalau wa annallaha ta'ala ya'lamu sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan rahasia wa akhfa dan yang tersembunyi begitu artinya. Wallahu a'lam.